alumni. Pesantren ini kunjungi sekaligus oleh 5 menteri, wakil menteri dari Partai Golkar. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua Umum. Ketua Umum ini tokoh fenomenal Indonesia. Ahad punya konsep gotong royong, itu yang menjadi hebatnya Partai Golkar. Gotong royong itu kan bahasa Islamnya ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bapak Bahlil Lahadalia yang perkenan kiranya Bapak Ketua Umum untuk menyampaikan sambutan dan memberikan motivasi kepada para santri. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nggak ada pesantren yang nyanyi Mas Bongkar cuma di situ. Kayak naik turun begitu. Karena apa? Di absen satu-satu. Nah, 36.000. Dan harga yang harus ke rakyat itu menurut harga eceran tertinggi maksimal 18.000 sampai 19.000 rupiah. Tidak boleh lebih dari situ. Tapi apa yang terjadi? LPG dijual dengan harga per tabung ada yang 23.000, ada yang 25.000, ada yang 30.000. Betul nggak ibu-ibu? Betul nggak? Itu penyalahgunaan terhadap subsidi LPG. Itulah yang saya membasmi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyerahkan harga LPG kepada rakyat dengan harga yang sesuai dengan peraturan. Itu maksudnya Bapak Ibu semua. Yang harus kita berikan untuk doktrin karya-kekaryaan bisa terjadi di pesantren ini. Jadi insya Allah ini nanti hadiah dari kami. Saya tidak perlu ngomong gampang di sini, tapi nanti saya sama Pak Kiai sama Pak Aceh akan merumuskan. Terakhir dari saya menceritakan sedikit kisah cerita saya sekaligus ini motivasi. Saya itu datang dari kampung di Papua, jauh sekali, dan saya sekolah itu sangat sederhana sekali. Sejak kecil, karena kami 8 orang, hidup kami di rumah gubuk. Masyaallah, luar biasa. Saya kembali Bapak Pimpinan dan juga Bapak Sebagai Bisa kembali internet untuk mendukung pembelajaran dan juga dan juga memberikan 2 laptop untuk mendukung proses belajar mengajar santri Darussalam. Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan kembali. Kegiatan ini selanjutnya keperluan yang merupakan hal yang berikan tepuk tangan. Persilakan Bapak Bisa pesantren Darussalam. Bapak Ibu, untuk berkenan hari kita bersama-sama akhiri dengan membacakan hamdalah dan kafarul majlis. Untuk
saya adalah kader Partai Golkar. Dan saya senang sebagai ketua umum yang baru seperti masuk ke rumah sendiri. Yang kedua, saya melihat ada program yang bagus sekali yang sejalan dengan pikiran dan program Partai Golkar, yaitu bagaimana santri harus menjaga kewawasan entrepreneur. Santri dalam kita harus mengharapkan untuk bisa baca kitab atau ilmu agama. Dan ini baru pertama saya temukan dan sejalan dengan program Partai Golkar, maka kemudian kita memberikan bantuan untuk modal usaha agar apa? Sampai kita ke depan begitu setelah selesai mereka bisa menjadi ustadz yang berjiwa entrepreneur atau mereka punya kemandirian dalam membangun ekonomi. Ini yang sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad menjalankan syiar, selain menjalankan syiar agama, dia menjalankan syiar dagang lewat jalur-jalur dagang. Nah, harapan kita anak-anak kita semua yang selesai dari sini mereka bisa menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. LPG untuk kemarin saya melakukan peninjauan di Cilegon, di Banten, itu Mekabel, Banten, Jawa Barat. Untuk LPG kapasitasnya 30 hari clear, tidak ada masalah. Kemudian BBM 21 hari, listrik juga tidak ada masalah, baik dari gasnya, B40-nya untuk minyak pembangkit dan batu bara. Jadi relatif clear, termasuk diantaranya adalah stasiun untuk mengisi mobil listrik. Kita naikin menjadi 7,5 kali. Jadi insya Allah clear. Makasih banyak. Karena Bapak akan melakukan sidak juga ya Pak? Iya, saya akan melakukan sidak. Dan Bapak besok kita bisa berangkat. Ya. Makasih Pak Ketua. Pak aja. Itu bagian kecil dari program pesantren. Dan salah satunya ini kan kegiatan dasar Ramadan itu anak-anak santri ya. Jadi untuk mengembangkan UMKM di masyarakat sekitar, termasuk juga semangat entrepreneurship bagi anak-anak santri. Tapi itu sebetulnya belum berjalan, tapi akan diuji, dicoba dengan latihan-latihan terlebih dahulu ya. Karena ini perlu perjalanan panjang gitu ya, insya Allah. Tapi kedepannya kita harus mencoba bagaimana sih berangkat mereka berusaha ya, berupaya berlatih bukan hanya sekedar pembeli tetapi sebagai kreator pencipta ya, menciptakan lapangan kerja, bukan kita mencari pekerjaan tapi dengan kerja keras itu menjadi entrepreneur. Tadi Pak Menteri menjanjikan modal 1 miliar. Ya itu janji beliau yang harus ditindaklanjuti oleh kita. Ya saya kira kalau Pak Ketua Umum sudah menjanjikan, asal kita mempersiapkan perangkat-perangkatnya aja. Nanti kalau sudah perangkatnya memadai baru kita lapor ke sana. Itu modal utamanya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya.